kram pada kaki. Biasanya ini terjadi karena defisiensi atau kekurangan dari kalsium dan fosfor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya mau bahas tentang keluhan umum pada ibu hamil. Di video sebelumnya saya sudah pernah bahas keluhan umum pada ibu hamil pada usia kehamilan 0-3 bulan atau pada trimester pertama. Kali ini saya ingin melanjutkan keluhan umum ibu hamil pada usia kehamilan 4-9 bulan atau biasa disebut dengan trimester kedua dan ketiga, serta cara mengatasinya. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel ini, saya minta dukungan dari teman-teman untuk mendukung channel ini sebagai channel kesehatan yang bermanfaat untuk banyak orang dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng di sebelahnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Oke, klik. Terima kasih. Perlu kita ketahui bahwa ukuran rahim sebelum hamil itu adalah sebesar buah pir. Nah, semakin bertambahnya bulan, semakin besar pula ukuran dari rahim ini dan mengakibatkan tekanan rahim terhadap organ-organ di sekitarnya, seperti misalnya usus, kandung kencing, dan juga akan mengakibatkan perubahan bentuk punggung karena dia sedikit lordosis. Ini berfungsi untuk menopang besarnya dari rahim. Nah, inilah salah satu faktor kenapa ibu hamil biasanya mengalami keluhan seperti sakit punggung, kemudian sering buang air kecil, sulit untuk BAB, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah konstipasi atau sembelit. Konstipasi ini terjadi karena peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan aktivitas dari usus ini melambat. Selain itu dipengaruhi juga oleh efek samping dari konsumsi Fe atau zat besi yang biasanya dikonsumsi ibu hamil tiap harinya ini, dibarengi dengan kurangnya gerak, kurangnya minum air putih, kurangnya makan makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Nah, cara mengatasinya, ibu hamil harus aktif bergerak seperti mencuci, aktivitas rumah, dan juga senam hamil. Ibu hamil harus makan banyak yang mengandung serat seperti buah dan sayur, kemudian banyak minum air putih, membiasakan BAB secara teratur, dan juga segera BAB jika ada dorongan. Yang kedua adalah hemoroid atau wasir. Ini terjadi karena tekanan uterus terhadap vena hemoroid dan juga dipengaruhi oleh konstipasi tadi. Nah, makanya ibu hamil jangan sampai nahan BAB sampai ngeden-ngeden ya. Nah, cara mengatasinya, ibu hamil harus menghindari konstipasi. Yang kedua, ibu hamil harus makan makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Dan yang ketiga, ibu hamil harus melakukan kompres hangat pada daerah wasir. Yang ketiga adalah perut kembung. Selain penyebab dari masuk angin, perut kembung ini terjadi karena penekanan dari rahim terhadap usus besar. Cara mengatasinya, ibu hamil harus menghindari makanan dan minuman yang mengandung gas, misalnya seperti minuman yang bersoda. Dan ibu hamil kalau bisa hindari minum jamu-jamuan karena dikhawatirkan jamu-jamuan ini bisa mengakibatkan ketuban menjadi keruh dan kesehatan bayi menjadi kurang baik. Yang ketiga, kunyah makanan secara sempurna, minimal 20 kunyahan baru ditelan. Ini bisa berfungsi untuk mempermudah usus besar dalam mencerna makanan. Dan yang keempat, usahakan senam hamil, aktif bergerak, dan juga pertahankan BAB secara teratur. Yang keempat adalah sakit punggung atas dan bawah. Ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah punggung menopang daerah rahim dan juga payudara yang semakin bertambahnya bulan semakin membesar, mengakibatkan saraf-saraf di sekitar punggung ini ditekan. Nah, yang kedua, mekanisme tubuh yang kurang baik. Misalnya, ketika mengambil barang yang jatuh di bawah atau di lantai, ibu hamil menempatkan tegangan atau beban itu di daerah punggung, bukan di daerah kaki dan paha. Cara mengatasinya, gunakan body mekanik yang baik. Misalnya, ketika mengambil barang yang jatuh di bawah, ibu hamil harus jongkok terlebih dahulu, baru mengambil barang lalu berdiri. Jangan menempatkan beban di daerah punggung, nanti akan encok ya. Nah, yang kedua, gunakan bra atau BH yang menopang daerah payudara.
sehingga ibu hamil juga nyaman dengan tidak tertekan di daerah dada. Dan yang ketiga, gunakan bantal ketika tidur sehingga bisa menyanggah daerah punggung. Yang kelima adalah odem dependent atau bengkak pada daerah kaki. Ini terjadi karena penekanan daerah rahim terhadap vena cava inferior ketika berbaring dan vena pelvic ketika duduk. Nah, cara mengatasinya, hindari tidur terlentang dan dianjurkan untuk tidur miring kiri dengan kaki ditinggikan dengan cara disanggah dengan bantal. Nah, kemudian hindari berdiri terlalu lama, hindari menggunakan kaos kaki yang ketat, hindari menggunakan sepatu hak tinggi, dan juga melakukan senam hamil. Yang keenam adalah stria gravidarum dan linea nigra. Stria gravidarum ini adalah garis-garis halus, dia menyerupai seperti akar di daerah perut. Nah, kalau linea nigra ini bentuknya garis horizontal atau garis lurus dari pangkal perut melewati pusat sampai ke ujung perut. Nah, seperti garis, seperti gambar ini. Nah, itu. Nah, ini normal karena pengaruh dari hormon estrogen. Beberapa ibu hamil mengeluh gatal di daerah perut sehingga rasanya pengen garuk. Nah, cara antisipasinya jangan digaruk menggunakan kuku. Cukup digaruk dengan jari di bagian dalam ini agar tidak menimbulkan bekas. Nah, stria gravidarum dan linea nigra ini akan hilang setelah persalinan. Jika kalian menggaruk dengan kuku, kemungkinan besar akan menimbulkan bekas. Jadi kalau bisa digaruknya dengan di daerah bagian dalam ini ya. Yang ketujuh adalah keluhan pusing atau sinkop. Ini terjadi karena penggumpalan darah dari pembuluh darah tungkai sehingga mengurangi aliran darah balik vena. Nah, bisa juga terjadi karena hipoglikemi. Cara mengatasinya dengan bangun secara perlahan ketika setelah istirahat, hindari berdiri terlalu lama di lingkungan yang panas atau sesak, kemudian hindari tidur terlentang. Yang kedelapan adalah insomnia atau sulit tidur. Ini terjadi karena kecemasan selama kehamilan atau biasanya ibu hamil sedikit banyak pikiran atau stres. Nah, cara mengatasinya, gunakan teknik relaksasi, jadi ambil nafas dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut secara perlahan. Nah, kalau bisa ibu hamil jangan memendam pikiran atau perasaannya sendiri, bisa didiskusikan dengan pasangannya sehingga tidak terlalu stres. Selanjutnya bisa diantisipasi dengan mandi dan minum air hangat dan juga melakukan aktivitas yang tidak menstimulasi saat sebelum tidur. Keluhan yang terakhir adalah kram pada kaki. Biasanya ini terjadi karena defisiensi atau kekurangan dari kalsium dan fosfor, serta sirkulasi peredaran darah dari arah bawah ke tungkai itu juga kurang baik. Nah, cara mengatasinya, ibu hamil bisa melakukan peregangan pada daerah kaki, misalnya seperti daerah pergelangan kaki ataupun di daerah tungkai. Jika mempunyai buku KIA yang warna pink, di situ bisa dilihat bagaimana caranya melakukan senam hamil dengan peregangan daerah kaki. Sekilas saya beritahu ya, misalnya kalau di sini ini kaki, ibarat kaki, ini pergelangan kaki, ini tungkai, jadi pergelangan kakinya itu giniin. Nah, ini selama 8 kali, dan kemudian di daerah tungkai ini juga bisa agak ditekuk-tekuk ini, itu juga selama 8 kali. Jadi bisa dilakukan sehari itu pagi ataupun sore, jadi mengurangi yang namanya kram pada kaki. Ibu hamil juga bisa melakukan perendaman di daerah kaki di situ dengan air hangat, dan juga bisa melakukan pemijatan halus di daerah kaki. Nah, teman-teman, itulah tadi keluhan umum pada ibu hamil trimester kedua dan ketiga serta cara mengatasinya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke seluruh sosial media kalian agar banyak orang yang tahu tentang manfaat dari video ini juga. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.